kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Kemarin detektif dapat pertanyaan nih dari teman kita. Izin mau tahu nggak pertanyaannya apa? Mau? Ayo kita lihat sama-sama. Halo Detektif Nanda, halo rekan-rekan Superbook. Perkenalkan, nama aku Valencia Jessica Budi Harjo. Aku dari Gereja Baptis Indonesia Ngesrab di Semarang. Kak, aku kesel banget nih sama teman aku yang suka ngeledekin aku. Gimana caranya ya biar aku bisa merdeka dari rasa benci ini dan gak benci lagi sama dia? Bantu jawab ya Kak, terima kasih. Wah, menarik ya. Bagaimana caranya agar agent gak benci lagi sama orang atau kita bisa merasakan merdeka dari rasa benci? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Kalau gitu, yuk kita sama-sama cari clue-nya. Ada yang lihat clue-nya di mana? Di mana? Satu, dua, tiga. Coba siapa ini? Yuk kita cari yang lain. Wah, apa nih? Satu, dua, tiga. Seperti bangunan. Apa itu? Ayo kita cari yang lain. Terakhir. Di bawah. Satu, dua, tiga. Bunga. Oke, kalau begitu kita sudah dapat 3 clue-nya. Tapi kita tidak tahu apa arti dari clue-clue ini. Saatnya kita cari bantuan deh daripada kita bingung sendiri. Ayo kita sekarang cari bantuan dulu. Makanya kita harus pergi. Semuanya siap untuk berangkat dan berpetualang hari ini. Oke, ayo kita berangkat. Cluenya adalah gambar jubah. Ini kisah apa ya? Sepertinya aku inget deh ini kisah apa. Oh, cari di aplikasi Superbook Kids Bible aja kali ya. Set. Oh, ini aku udah ketemu. Tapi sebelum aku kasih tahu, agent di rumah udah pada download belum aplikasi Superbook Kids Bible? Kalian tahu nggak sih kalau aplikasi ini tuh keren banget loh. Minta papa sama mama install deh sekarang. Jadi di aplikasi ini itu kita bisa nonton animasi Superbook yang keren-keren. Terus ada game seputar Alkitab. Dan yang pasti kita bisa belajar profil-profil dari tokoh Alkitab. Jadi cepetan download sekarang biar kamu bisa belajar Alkitab dengan seru dan menyenangkan. Jadi tadi aku tuh udah ketemu siapa yang pakai jubah ini. Jadi ini adalah kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu adalah jubahnya Yusuf yang diberikan oleh ayahnya, yaitu siapa? Betul, Yakub. Agent di rumah, kalian udah tahu belum dari kisah ini? Kalau belum, ayo kita nonton sama-sama animasi dari kisah Yusuf ini. Semuanya siap? Ayo kita lihat sama-sama. Yusuf, ini luar biasa. Kamu di penjara, tapi kamu juga yang mengaturnya. Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ceritanya menarik sekali. Ketika masih muda, aku bermimpi seperti nyata. Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit. Dan mereka sujud kepadaku. Dengan penuh semangat, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dan mereka marah kepadaku. Itu semua omong kosong dari mulutmu, Yusuf. Aku tidak sadar kalau semua kakakku iri akan mimpiku itu. Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku. Suatu hari, mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas. Tidak!
Anakku. Itu pasti membuat ayahku sangat sedih. Lalu, ketika menjadi budak, aku dipenjara untuk hal yang tidak aku lakukan. Yusuf! Oh! Gawat! Lama tak jumpa, kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku dipenjara bersamamu. Semua yang kau katakan tentang mimpiku jadi kenyataan. Persis seperti yang kau katakan. Aku ditugaskan kembali seperti yang kau jelaskan. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Roh dari Allah yang benar sanggup menyediakan apa yang Fir'aun cari. Iya, tapi jika tafsir mimpimu tidak menyenangkan Fir'aun... Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Allah yang akan menjawabnya, Fir'aun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk. Makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Terima kasih. Berapa lama kita sudah di sini, Gis? Sudah cukup lama sejak Superbook bawa kita melompati waktu. Gimana kalau kamu bantu kita, Chris? Banyak orang kelaparan yang berusaha membeli gandum. Permisi, aku Yehuda.
Aku dan saudaraku sudah berjalan jauh dari Kanaan. Aku gubernur di sini. Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan untuk beli makanan. Mata-mata. Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Benyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan. Dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Demi Fir'aun yang hidup, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini kecuali adik bungsu kalian juga datang. Pengawal, bawa mereka. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Chris, Joy, kalian di sini? Maaf. Kalau kalian terpaksa menungguku seharian. Apa yang terjadi? Kau sudah menghukum kakakmu? Tidak. Aku beri mereka makan, beri gandum, dan menyuruh mereka pulang. Kenapa kau malah menyuruh mereka pulang? Kenapa tidak disuruh sujud padamu? Dan Tuan, saudaramu kedapatan pencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budakku. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup derita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf, adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Sudah lama sekali. Yusuf. Ampuni kami, adik. Untuk segala yang kami lakukan padamu. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Emang bener banget sih, kisah-kisah yang ada di Alkitab itu seru-seru. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang membenci cenderung melakukan perbuatan yang tetot, tidak baik, bahkan bisa mencelakai orang lain. Seperti tadi kakak-kakaknya Yusuf yang sangat membenci Yusuf. Mereka kemudian mencelakai Yusuf hingga menjual Yusuf ke orang lain. Namun karena Yusuf takut akan Tuhan, maka ia memaafkan perbuatan buruk kakak-kakaknya itu. Nah, saat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, ia kemudian mengajak semua saudara-saudaranya dan juga ayahnya untuk tinggal bersama dengan dia. Oke, jadi salah satu cara supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang tidak membenci lagi adalah dengan memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Sama seperti Yusuf yang telah memaafkan saudara-saudara yang telah membencinya.
Oke, kalau gitu kita sudah ketemu clue yang pertama. Saatnya kita mencari clue yang kedua. Semuanya siap untuk berpetualang lagi? Oke, ayo kita berangkat. Oke, anak-anak, waktunya istirahat. Jam pelajaran Bapak juga sudah selesai, ya. Jangan lupa tugas kalian apa? Mengamati perkembangan serangga di lingkungan kalian, ya. Waktu itu kan Bapak sudah bagi masing-masing kelompok jadi 2 orang, ya. Jadi nanti bisa saling diskusi, pada waktu kosong bisa saling ngebantu. Oke? Sekian hari ini, terima kasih. Baik, Pak. Juan, kita satu kelompok ya? Kira-kira kita kerjainnya kapan ya? Kalau ntar pas pulang sekolah gimana? Jangan ntar pulang sekolah. Aku lapar. Mending ntar sore aja jam 4. Ya Alek, mumpung kita lagi di sekolah nih, jadi sekalian aja lah. Enggak. Males ntar sore aja. Udah lah, terserah kamu. Yang penting kamu jangan lupa ya bawa barang-barangnya. Iya. Mana nih si Alek? Udah mau jam 5 nggak sampai-sampai. Udah nunggu lama, Ju. Lek, kita kan janjiannya jam 4. Kok jam segini baru datang sih? Aduh, lupa. Tadi aku ketiduran. Ya elah, Lek. Lah, jaring penangkap serangganya mana? Oh iya, aku lupa bawa. Aduh. Ya ampun, Lek. Itu tuh penting banget. Kalau kita nggak ada itu, terus nangkap serangganya pakai apa? Maaf ya, Juan. Maaf banget, Juan. Udah yuk, kita itu aja, mulai aja. Yaudah. Oke, anak-anak. Ini Bapak sudah periksa tugas kalian, semua hasilnya bagus-bagus ya. Selamat. Oke, anak-anak istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Baik, Pak. Juan, kerja sama kita nggak sia-sia ya. Kita berdua hebat. Lain kali kalau udah kerja kelompok, kita berdua lagi aja. Apaan sih? Ayo, kantin yuk. Enggak, kamu aja. Oke. Kelihatannya sedang kesal sih, Juan. Itu si Alek pergi, kamu mau pergi bareng? Aku kesel Kak sama Alek. Loh, kenapa? Jadi gini Kak, aku kan satu kelompok sama Alek. Tapi dia tuh orangnya males banget Kak. Kita kan janjinya jam 4 sore. Dia datangnya jam 5 sore. Aku kan udah lama nunggu. Terus dia malah gak bawa barang-barang lagi. Oke deh kalau gitu. Jadi si Alek itu menyebalkan menurut kamu? Iya Kak. Juan, sebagai anak Tuhan, kita itu gak boleh sama kayak teman kita. Misalnya kita punya teman nyebelin, kita juga gak boleh nyebelin. Kamu udah belajar kan waktu itu, kan Anda udah pernah kasih tahu deh, kita harus jadi teladan buat teman-teman kita, betul nggak? Betul Kak. Nah, makanya kita itu nggak boleh sama kayak teman-teman kita yang nyebelin. Kita harus berbeda dari mereka. Jadi aku harus kayak gimana Kak? Coba kalian pikirkan dulu ya. Caranya itu adalah, kalau di Alkitab itu bilang kita harus mengasihi teman kita, mengasihi semua orang. Caranya adalah dengan perbuatan kita langsung. Misalnya ada teman kita yang nyebelin, kayak siapa tadi, si Alek itu, kan kamu sebel nih sama si Alek, kamu nggak boleh banget si Alek, nggak boleh kayak gitu juga. Kamu malah harus kebalikannya, kamu harus bilang ke Alek, kamu harus bilang baik-baik ke dia kalau misalnya perbuatan kamu itu nggak bagus, aku nggak suka sama perbuatan kamu. Kamu harus bilangnya baik-baik, nggak boleh ada kekesalan. Jadi nggak ada pertengkaran di antara kalian. Oh gitu ya Kak? Iya Juan ya, terus karena mau ingetin ke kamu juga supaya kita itu nggak boleh bosan-bosan untuk berbuat baik, karena perbuatan baik kita itu bisa berpengaruh buat teman kita. Baik Kak.
Mulai saat ini aku akan bersikap baik sama orang lain. Dan aku akan coba ngomong Kak ke Alek supaya dia juga tuh jadi orang baik, Kak. Justru dong. Gitu dong, jadi teman harus yang baik. Itu ada Alek. Halo Kak. Halo, kamu ngapain kesini lagi? Aku mau ngambil duit aku yang ketinggalan. Oh gitu. Kayaknya Juan mau ngomong deh sama kamu. Aku tinggal dulu ya. Oke Kak. Dadah. Dah. Kenapa Juan? Sebenarnya itu aku kesel tahu Lex sama kamu. Kesal kenapa? Kamu itu orangnya males-malesan, terus teledor. Oh gitu. Tadi aku lihat kamu kesel ya sama aku. Maafin aku ya Juan. Iya, aku maafin Lex, tapi kamu harus berubah ya. Iya. Maafin aku ya Juan. Udah yuk, kita ke kantin yuk. Ayo, aku traktir bakso Pak Sandi ya. Ayo. Yuk. Satu tembok besar di Cina, 2 patung Christ the Redeemer di Brazil, 3 Machu Picchu di Peru, 4 Taj Mahal di India, 5 Petra di Yordania, 6 Colosseum Roma di Italia, dan 7 Chichen Itza di Meksiko. Yap, itulah 7 keajaiban dunia sekarang ini. Halo Gismo, kamu lagi ngapain nih? Hai Detektif Nanda, aku sedang menghafal daftar 7 keajaiban dunia. Wah, keren banget Gismo. Detektif mau kemana? Ada yang bisa aku bantu? Jadi gini Gismo, kan kalau aku kesini pasti aku minta bantuan kamu ya. Jadi tadi tuh ada agent yang nanya gimana caranya agar agent-agent di rumah itu tidak benci lagi sama temennya. Terus aku tuh dapet clue dan ada angkanya. Kamu tahu nggak sih Gismo ini gambar apa? Tentu saja Gismo tahu. Tadi baru saja Gismo hafal. Ini namanya Colosseum yang ada di kota Roma, negara Italia. Colosseum merupakan satu dari 7 keajaiban dunia. Wah, keren ya. Terus apa lagi Gismo yang Gismo tahu tentang Colosseum? Nah, menurut mesin pencarianku, Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator berbentuk elips yang disebut amphitheater. Bangunan ini dibangun pada abad ke-1 Masehi. Colosseum menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur Kekaisaran Romawi yang pernah dibangun dan menjadi simbol kekuatan dan kejayaan Kekaisaran Romawi di masa lampau. Colosseum sendiri dirancang untuk menampung 50.000 penonton. Wah, berarti besar sekali ya Colosseum itu. Jadi artinya Colosseum itu masih ada sampai sekarang di kota Roma, Italia, Gismo? Ya, benar sekali. Tapi apa hubungannya ya dengan angka 18.217? Gismo tahu. Mungkin ini terkait dengan ayat yang ada di Alkitab, yaitu Roma 18 ayat 17. Kota Roma begitu identik dengan Colosseum. Nah, tadi kan detektif mendapatkan pertanyaan dari agent mengenai cara bagaimana kita tidak membenci orang yang menyakiti kita. Dan clue-nya Colosseum di Roma. Masuk akal sih, bisa. Tapi, maksudnya Colosseum kan ada di kota Roma. Roma tadi ada angka 18 dan 17. Berarti Roma 18 ayat 17 gitu maksudnya. Tapi isinya apa ya? Aku nggak bawa Alkitab nih Gismo, jadi aku nggak hafal. Tenang Detektif Nanda, ayatnya kita buka dengan mesin pencarianku ya. Sebentar. Nah, ini dia. Roma 18 ayat 17 berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oh, jadi clue ini berhubungan dengan jangan balas dendam atau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau jangan membalas orang yang menyakiti kita. Oh, jadi maksudnya itu ya Gismo. Jadi cara agar kita tidak membenci orang yang telah menyakiti kita adalah dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dong. Iya, betul sekali Detektif Nanda.
Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Gizmo karena kamu selalu membantu aku dan agent-agent untuk menemukan arti dari clue ini. Untung aja. Kalau gitu aku sama agent-agent pamit dulu ya Gizmo. Dadah. Sama-sama Detektif Nanda. Hai detektif. Lagi pegang apa sih? Itu putih-putih. Ini kemarin aku habis beli bunga melati. Nah paket bunganya ini baru sampai sekarang. Wah, bagus banget bunganya. Tapi sebentar deh. Kenapa detektif? Tadi kayaknya aku dapat clue itu gambarnya melati. Jangan-jangan ada hubungannya sama clue aku. Semoga ya detektif. Tapi bunga ini mau aku pakai buat eksperimen. Detektif temenin aku ya eksperimen ini. Oke, dengan senang hati. Sebelum bereksperimen kita pakai sarung tangan dulu, oke? Siap. Nah, aku mau eksperimen bunga melati ini. Oke. Bunga melati ini mau aku hancurin ya detektif. Loh, kok dihancurin sih Profesor? Bunganya kan bagus, sayang banget loh. Gak apa-apa, nanti detektif lihat hasilnya ya. Wah, oke? Iya deh. Kok harum sih Profesor? Wangi apa coba? Bunganya mengeluarkan wangi-wangian yang menyegarkan. Betul banget detektif. Tapi aku penasaran deh. Kenapa? Kok bisa sih? Jadi gini, bunga ini saat dihancurkan dan diinjak, maka bunga ini akan mengeluarkan wewangian atau aroma yang lebih kuat dari sebelumnya. Fenomena ini terjadi karena bunga mengandung senyawa-senyawa kimia yang menghasilkan wewangian atau aroma. Dan ketika bunga terluka atau dihancurkan, senyawa-senyawa tersebut dilepaskan dengan lebih banyak. Oh gitu. Tapi apa hubungannya bunga ini sama clue yang aku harus cari artinya ya? Jangan-jangan maksud dari clue ini ingin menunjukkan bahwa jika ada orang yang membenci kita atau yang memusuhi kita atau yang menyakiti kita, maka kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Sama seperti bunga ini yang memberikan keharuman bagi mereka yang merusak dan menginjaknya. Itu maksudnya. Jadi jika ada orang yang membenci kita, maka kita harus tetap bersikap baik dan juga ramah kepada orang itu. Karena sikap baik kita bisa berpengaruh pada perubahan perilaku orang tersebut. Yang tadinya menyebalkan, maka bisa menjadi menyenangkan. Betul banget detektif Nanda. Keren. Wah, terima kasih ya Profesor karena sudah membantu aku lagi untuk memecahkan clue. Sama-sama detektif. Sekarang detektif mau kemana? Oh jelas, saatnya tuh? aku itu ke rumahnya kakak Heavy. Oh baiklah. Yaudahlah kalau Yaudah. begitu aku kembaliin aja lah buat Yaudah, boleh, Profesor. Siapa tahu nanti butuh lagi kan? Oke, kalau gitu aku pamit ya. Dadah. Dadah. Hai juga Kananda. Puji Tuhan baik. Gimana? Kananda kabar baik juga? Aku juga pasti kabar baik dong. Ada sukacita dong yang dibawa ke sini dong pasti. Of course. Tentu saja Kak Heavy. Apa ini Kananda? Pengen tahu sih belajar apa tentang hari ini Kananda? Nah, itu dia yang aku tunggu dari pertanyaan Kak Heavy. Jadi tadi tuh kita dapat pertanyaan dari agent-agent yang ada di rumah. Mereka nanya, gimana sih caranya biar kita itu bisa lepas atau merdeka dari kebencian? Susah juga ya namanya kebencian. Betul. Ya. Lanjut Kananda. Oh ya caranya gimana ya detektif Nanda? Nah itu dia. Jadi untuk merdeka dari rasa benci, maka kita itu harus yang pertama memaafkan orang yang telah menyakiti atau membenci kita. Agak susah juga ya, tapi harus ya. Betul.
Betul. Yang kedua. Terus yang kedua, jangan sampai kita ada pikiran atau perbuatan untuk balas dendam. Ini jangan sampai, Itu. Dan yang ketiga, jika kita ingin merdeka dari rasa benci, maka kita harus bersikap baik dan juga ramah gitu, Kak Hevi. Oh gitu kan Nanda, wow keren banget. Pokoknya bener sekali apa yang Detektif Nanda. Nah kalau gitu ada satu lagu yang cocok nih buat Kak Nanda dan juga ejen-ejen yang ada di rumah. Mau nggak sama-sama kita nyanyikan? Mau. Oke, nah adik-adik yang ada di rumah yuk sama-sama kita berdiri ya. Oke. Kita nyanyikan lagu ini, pasti adik-adik yang ada di rumah tahu juga lagu ini. Oke. Dalam Tuhan kita bersaudara. Yuk sama-sama ya, adik-adik yang ada di rumah. Bahwa dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada apa? Ada kasih sayang. Iya kan Anda? Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Yeay! Terima kasih lagunya Kak Hevi. Terima kasih juga kan Anda. Adik-adik semua duduk. Terima kasih juga ejen-ejen karena kalian sudah membantu Detektif Nanda untuk menjawab pertanyaan dari teman kita. Selain itu, Detektif Nanda, Kak Hevi, dan juga segenap tim Superbook Indonesia, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia bersama dengan Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak-anak yang percaya sama Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Betul sekali kan Anda. Dan juga adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk follow sosial media Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa subscribe juga YouTube Superbook Indonesia. Betul. Dan bagikan, share info ini sama teman-teman semuanya supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan lewat Superbook Indonesia. Oke deh kalau gitu misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirim video kalian ke Instagramnya Superbook Indonesia ya. Kalau gitu Detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Hevi pamit. Sampai berjumpa di petualangan minggu depan. Dadah. Dadah. God bless you. Bye-bye. Shalom Papa Mama hebat. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah desa di Sumba Timur, yaitu Desa Tanarai. Di desa yang indah ini ternyata masih banyak keluarga yang mengalami perjuangan berat, terutama anak-anak di sana. Iya, mereka adalah anak-anak seusia putra-putri Anda. Kemiskinan menyebabkan anak-anak di desa ini tidak dapat menikmati hak-hak dasar, seperti pendidikan yang layak, gizi yang cukup, dan pengasuhan yang memadai. Masalah gizi buruk masih menjadi permasalahan serius yang dialami oleh anak-anak di desa Tanarai. Tapi kita bisa membawa perubahan. Dengan memberikan dukungan dan nutrisi yang tepat, kita mampu mengubah kehidupan mereka. Kualitas pendidikan di desa Tanarai juga masih memerlukan perhatian lebih.
Tapi bersama Sanggar Belajar School of Life dan PAUD Super 5, kami memberikan akses pendidikan yang berkualitas untuk 67 anak di desa ini. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa untuk memimpin masa depan bangsa ini. Sisil, cita-citanya apa? Jadi dokter. Wah, luar biasa ya. Papa Mama hebat, Anda bisa membawa perubahan nyata dan mewujudkan harapan anak-anak di Desa Tanah Raing melalui donasi Anda. Sebab donasi Anda akan langsung disalurkan untuk menolong anak-anak di desa ini sehingga mereka bisa tumbuh dengan karakter Kristus, sehat dan juga cerdas. Jadilah jawaban doa bagi anak-anak di Desa Tanah Raing.